Selamat datang di video pembelajaran sosiologi. Dalam pertemuan ini, Bapak akan menjelaskan tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmonisasi sosial. Nah, sebelum kita lanjutkan, kalian bisa melihat gambar apa yang ada di slide tersebut. Ya, tentunya ini sebuah pawai atau karnaval yang menggambarkan tentang kehidupan yang harmonis sepertinya ya. Karena ada beberapa orang yang memiliki perbedaan keyakinan dan masing-masing tersebut dapat saling bergandengan tangan dan berjalan secara selaras atau harmonis. Nah, mungkin ini gambaran bahwa kita juga punya harapan meskipun dalam kehidupan sosial kita memiliki berbagai macam perbedaan, tapi kita tetap harus dapat hidup berdampingan, selaras, dan harmonis. Oke, sebelum kita lanjutkan, Bapak akan membahas terlebih dahulu tentang pendapat kalian yang waktu itu dituliskan dalam Google Classroom mengenai kondisi sosial yang harmonis itu yang seperti apa sih, ya kan? Nah, mungkin ini Bapak hanya bisa menampilkan 3, karena jika ditampilkan semua pendapat kalian, tentunya slide ini tidak akan cukup. Namun 3 ini juga sudah mewakili dari beberapa opini dan pendapat siswa-siswa sekalian ya. Nah, yang Bapak ingin lihat di sini, mari kita bahas sama-sama saja ya. Kondisi sosial itu seperti apa? Nah, di sini ada yang menuliskan, menurut saya kehidupan masyarakat yang harmonis itu di mana masyarakat saling membantu satu sama lain, kompak, toleransi, memiliki solidaritas yang tinggi. Ya, itu hampir juga sama ketika diilustrasikan atau divisualkan dari gambar slide pertama. Kemudian opini atau pendapat yang kedua, kehidupan yang harmonis adalah kehidupan di mana masalah-masalah yang beredar dapat teratasi ya, dan masyarakat di dalamnya sudah bisa mengamalkan nilai-nilai sosial yang satu sama yang lain, seperti saling menghormati, menghargai, tidak membeda-bedakan, juga mengutamakan kepentingan bersama. Nah, di sini hampir sama ya, di mana orang sudah bisa sadar terhadap kehidupan dirinya dan kehidupan sosialnya. Jadi ya, kita dengan perbedaan tidak merendahkan begitu ya, saling menghargai. Oke, itu opini yang kedua. Luar biasa ya. Yang lain yang tidak dapat ditampilkan di sini juga opininya sangat luar biasa. Oke, berikutnya yang terakhir. Menurut saya kondisi kehidupan masyarakat yang harmonis itu yang dimana masyarakat itu sendiri mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Sama juga ya. Maksudnya kesadaran yang tinggi adalah masyarakat dapat menghormati, menghargai. Nah, kata kuncinya di sini ada toleransi, menghargai. Ya, ada kesadaran, ada apalagi di situ tidak membeda-bedakan. Nah, di sini berarti kita sudah sedikit atau mungkin sudah paham ya arah belajar kita mau kemana. Secara konsep manusia semuanya paham, tahu, menguasai, tapi dalam mewujudkannya ternyata tidak semudah itu. Nah, dalam sosiologi kita tentu akan mengurai si komponen supaya itu terwujud itu apa saja gitu kan ya, bagian-bagian partnya. Oke. Nah, di dalam video ini Bapak hanya akan menjelaskan mungkin di bagian pengertian struktur, elemen dasarnya, dan perkembangan struktur sosial ya di wilayah ini saja ya. Jadi sebenarnya materinya hanya ada dibagi menjadi 4 bagian ya. Pertama, penjelasan tentang struktur sosial dan komponen-komponennya. Berikutnya, struktur sosial itu dibagi menjadi 2 macam. Ada diferensiasi perbedaan sosial, ada stratifikasi. Berarti ada struktur, stratifikasi, atau struktur, diferensiasi, stratifikasi. Kemudian kita akan menjelaskan masyarakat multikultural atau masyarakat yang harmonis ya di tengah perbedaan yang ada itu ya. Jadi 4 saja yang akan dipelajari, insya Allah dalam 1 bulan ini bisa diselesaikan beserta evaluasinya. Nah, ini ya konsep perbedaan. Oke, kita sebelum membahas terlalu dalam bisa juga kita merefleksikan diri kita sendiri ya. Mengapa kita berbeda? Tapi apa jadinya kalau kita semua sama? Ya, kalian bisa bayangkan jika dalam satu kehidupan ini, dalam satu dunia, semuanya mungkin berjenis kelamin laki-laki. Bisa kalian bayangkan. Oke, atau berjenis kelamin semuanya perempuan. Ya, pasti kalian tidak akan menemukan harmoni ya, dalam tanda kutip, seperti pelangi itu kalau satu warna saja ya bagus, tapi lebih bagus kalau
ada banyak spektrum warna yang menghiasi kehidupan ini. Nah, gitulah ya istilahnya. Atau kalau kita bayangkan muka orang-orang di dunia ini mirip kita, coba kalian menghadap cermin, kalian ya berkaca dan bayangkan semua orang wajahnya kayak kalian, ya pasti kalian akan jenuh. Mungkin dalam satu hari kalian sudah tidak betah hidup di dunia. Nah, itu kan berarti ternyata perbedaan itu anugerah ya. Kenapa kita sering-seringnya malah meributkan gitu. Padahal di dalam perbedaan mungkin banyak hikmah dan banyak semacam pembelajaran, semacam ya patut menjadi satu nilai yang patut kita syukuri juga gitu ya. Ini hanya untuk merefleksikan diri, ternyata ya jangan paksakan semuanya untuk menjadi sama ya gitu. Mungkin sama dalam beberapa hal, tapi tetap orang atau manusia itu ada komponen yang berbeda dan unik gitu ya. Karena kita akan bisa melihatnya seperti dalam bagian kendaraan ini ya. Mungkin kalian punya salah satunya ini mobil di rumah kalian ya, koleksinya. Nah, tapi selama ini kan kita hanya melihat mobil itu kan bagus ya, keren gitu, bisa ngebut dan ya stylish gitu ya, untuk dilihat, untuk dimiliki, bisa menambah meningkatkan status sosial ya, bisa membuat kita menjadi pansos gitu dengan memiliki mobil-mobil mewah. Tapi kita tidak tahu bahwa keindahan tersebut ternyata didukung oleh bagian-bagian yang berbeda ya. Bayangkan mobil kalian bagus ya, seperti mobil sport ini, namun tidak memiliki mesin yang cukup kencang untuk dapat menggerakkannya. Ya misalnya mobilnya sudah keren tapi mesinnya mesin tambal ban misalnya ya. Ya mobil kalian juga tidak akan hanya dilihatnya keren, ternyata tidak memiliki performa yang luar biasa. Dibutuhkan mesin yang kuat juga, yang hebat juga untuk bisa mendukung mobil ini menjadi mobil keren. Ya, itu mesin. Ada lagi bagian yang ya ini posisinya ada di bawah. Ya, sering diinjak-injak roda ya. Roda itu ya mungkin ada velg, ada roda, ada bannya ya yang dari karet. Posisinya sangat disayangkan ya menurut kita, karena ada di bawah, selalu terinjak, selalu ya ketika ada kotoran juga mungkin roda lah yang bersentuhan langsung dengan kotoran tersebut. Namun bayangkan mobil bagus tidak ada rodanya ya, sama saja gitu. Berarti meskipun posisinya di sebelah matakan oleh kita, roda selalu di bawah dan sebagainya, selalu kena hal-hal yang kasar, namun dia juga komponen yang utama dalam menunjang satu struktur ya. Kendaraan ini dapat terlihat keren, hebat dan berguna ya. Sekali lagi, mobil yang keren kalau tidak ada rodanya tidak hanya terlihat tidak keren tapi juga menjadi tidak berguna. Berikutnya ada bagian atau part yang kita jarang melihat atau kita sering menyepelekan kalau hilang hanya 1-2, yaitu skrup ya. Mungkin ada ribuan komponen ini di dalam kendaraan hebat ini. Tapi bayangkan jika ya baru satu, mungkin kita abaikan 2 masih ini. Tapi kalau sudah beberapa, apalagi skrup itu mengunci bagian penting seperti roda, seperti mesin. Nah, bisa saja mobil ini berjalan kencang namun terlepas ketika dikendarai. Itu kan sangat berbahaya dan tidak sesuai harapan kita. Sudah tidak terlihat keren dan tidak berfungsi lagi kendaraan yang hebat ini. Karena apa? Hilang satu komponen yang kadang kita tidak melihatnya atau mengabaikannya, yaitu skrup. Kecil tapi bermanfaat. Nah, untuk menjelaskan harmonisasi sosial, kita bisa mengibaratkan kendaraan ini dan bagian-bagiannya. Kalian di posisi mana? Nah, kalian tetap bersyukur. Kenapa? Karena sehebat-hebatnya kendaraan ini tetap ada bagian-bagian ini, atau perlu bagian-bagian ini, meskipun kecil, meskipun ya kadang tidak dianggap, tapi penting. Kalau hilang sekali atau ada yang hilang satu gitu ya, misalnya kendaraan ini sudah menjadi tidak utuh dan tidak bisa berfungsi dengan baik. Ini ya, makanya kita mungkin untuk menjelaskan harmonisasi sosial, alangkah baiknya juga merefleksikan ke diri kita ada di bagian mana dan sudahkah kita memberikan kontribusi kita terhadap struktur yang ada di masyarakat seperti itu.
Nah, ini ya struktur sosial. Ya seperti struktur organisasi, seperti struktur pada bangunan ya. Di tiap bagiannya pasti memiliki peran masing-masing dan saling berhubungan ya. Seperti tadi, roda pasti juga punya peran penting dalam menunjang kehebatan sebuah mobil. Nah, di dalam satu tatanan sosial juga pasti seperti itu. Makanya Talcott Parsons berpendapat bahwa struktur sosial adalah keterkaitan antar manusia. Ini yang paling sepele sih ya. Ada beberapa sosiolog yang menjelaskan tentang struktur sosial. Kalian bisa baca. Nah, ini bapaknya menyampaikan salah satunya. Sebuah tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara status dan peran. Nah, kita juga sudah tahu ya bahwa harmonisasi sosial itu tadi ada yang menjelaskan menghargai, toleransi. Apanya sih yang dihargai, apa sih yang kita harus toleransi gitu. Kan manusia kan apanya gitu ya yang harus dihargai dan harus ditoleransikan, harus saling tolong menolong. Ya karena manusia punya status, punya peran. Seperti tadi roda ya, statusnya sebagai roda, perannya apa untuk apa? Roda itu perannya untuk menanggung ya, atau untuk menopang sebuah badan mobil seluruhan ya, supaya bisa bergerak. Itu perannya dari roda. Begitu juga kalian, status kalian saat ini apa? Pelajar misalnya, perannya apa? Berkontribusi dalam memajukan pendidikan. Caranya apa? Belajar gitu ya. Nah, bayangkan bagaimana kalau dalam satu kondisi masyarakat misalnya tidak ada status pelajar, atau ada status pelajar tapi tidak sesuai dengan perannya apa. Misalnya anak sekolah kenapa tidak belajar, kenapa malah melakukan penyimpangan sosial. Nah, di situ seperti halnya roda, rodanya ada tapi kempes. Nah, ya jadi dalam satu struktur tersebut terjadi permasalahan. Sudah kalian tuliskan waktu itu, keren-keren ya hasilnya di ulangan penyimpangan sosial. Nah, ciri-ciri struktur sosial itu abstrak ya. Kan kita tidak bisa melihat ya orang itu pangkatnya tinggi atau rendah, kecuali ya memang ada atribut, ada apanya lagi, ada simbol-simbolnya secara kasat mata ya. Namun kan abstrak itu berarti kan tidak terlihat secara kasat mata ya. Misalnya dalam struktur apa, kelas kalian saja kan ada ketua, ada sekretaris, ada wakil ketua dan sebagainya ya, dan ada anggotanya. Itu kan tidak terlihat jelas, tapi abstrak. Dia baru muncul ketika apa, saling adanya kesepakatan. Nah, bahasa kesepakatan misalnya, oh si fulan itu ketua, yuk kita sepakati ya. Padahal ketua sama yang bukan ketua kan sama saja gitu kan, sama-sama doyan makan, sama-sama suka jalan-jalan dan sebagainya. Namun karena adanya kesepakatan secara abstrak kan dari omongan gitu ya, yang disepakati mungkin juga tertulis, ada tanda tangannya, tapi wujudnya abstrak karena juga ya tidak bisa terlihat gitu. Beda mungkin dengan struktur bangunan, lantai ya kelihatan di bawah, sedangkan genting ada di atas gitu ya. Oke, dimensinya ada vertikal dan horizontal. Nanti ini akan dibahas lebih dalam di diferensiasi dan stratifikasi. Vertikal itu artinya ada loh status sosial yang tinggi dan rendah, ada itu ya. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa wah semuanya sama rasa, sama rata gitu ya, nggak bisa, tetap ada yang tinggi, ada yang rendah, itu sudah takdirnya ya. Berikutnya ada yang horizontal, artinya ini hanya berbeda saja, tapi tidak menunjukkan adanya status yang tinggi dan rendah. Ini mungkin yang dimaksud kalian yang horizontal ya. Oke, berikutnya ada selalu berkembang dan berubah. Struktur itu tidak statis ya, tapi dinamis. Artinya ya kalian tahu nanti ketua kelas di tahun ajaran ini siapa, besoknya mungkin siapa lagi gitu kan, akan ada rotasi, akan ada perubahan-perubahan. Seperti kepala daerah di kita juga tidak selamanya orang tersebut, pasti ada lagi pemilu untuk melakukan restrukturisasi ya, selalu berkembang. Berikutnya ada di situ ada pola hubungan masyarakat atau ada interaksi. Ya bayangkan struktur tanpa interaksi ya tidak terjadi struktur. Seperti tadi roda dan mobil ketika terpisah ya bukan satu struktur ya. Karena apa? Karena saat itu posisinya roda tidak memberikan peran
kepada mobil, dan mobil tidak memerlukan peran si roda. Ketika disatukan berarti sudah ada interaksi, sudah ada hubungan. Nah, berarti di situ sudah jadi satu struktur, termasuk di masyarakat kita. Dari tingkat apa sih struktur sosial gitu? Ya dari keluarga kalian, peran ayah, ibu, anak, mungkin saudara yang lain, hingga ke tingkat desa, kecamatan, mungkin kabupaten, kota, provinsi, hingga negara. Itu kan semua itu kan semacam ada hubungan dan jejaring sosialnya ya. Berikutnya elemen dasar dari struktur sosial yaitu adanya status. Nah, di dalamnya ada status yang diberikan, ada status yang dibebankan secara otomatis, ada status yang diperjuangkan. Berikutnya ada peran. Peran itu hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya. Tadi sudah dijelaskan, kalian statusnya apa, tentunya punya peran seperti apa. Berikutnya, struktur sosial itu selalu tadi ya, membentuk satu kelompok ya. Ya jelas lah, karena kalau tidak kelompok berarti tidak ada interaksi. Ya mau menjadi struktur seperti apa gitu kan ya, karena tidak adanya kelompok. Kelompok itu berarti kan kumpulan manusia yang saling berhubungan ya, atau yang saling berinteraksi. Berikutnya ada institusi atau lembaga, di mana di dalamnya adalah pola yang terorganisir dari perilaku manusia yang dipusatkan untuk memenuhi kebutuhan. Lembaga itu ya seperti nilai-nilai yang dijadikan norma itu tujuannya untuk mengatur segala kebutuhan manusia ya. Contohnya lembaga pendidikan. Sekolah salah satu lembaga pendidikan. Tapi lembaga pendidikan itu kan ada banyak ya, ada kursus, ada bimbingan belajar, ada apa lagi? Ya banyak ya, ketika kalian melakukan kegiatan pendidikan itulah lembaga pendidikan. Sedangkan sekolah itu hanyalah tempatnya ya, bentuknya atau bangunannya. Sedangkan lembaganya kan banyak, seperti lembaga ekonomi, berarti itu adalah pola atau bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya karena ekonomi. Kalau pendidikan, bagaimana manusia saling mengorganisasikan dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya gitu ya, lembaga. Jadi kalau sekolah adalah lembaga pendidikan, nah itu sekolah itu hanya bagian dari lembaga, mewujudkan kebutuhan dan keinginan manusia gitu. Dengan pola terorganisir dibentuklah sekolah. Jadi lembaga itu seperti itu ya, bentuknya abstrak. Oke. Nah, ini contoh perolehan status, asin status atau status yang diberikan. Nah, itu contohnya apa gitu kan? Ya seperti Ki Hajar Dewantara itu kan karena prestasinya, karena ya banyak sumbangsihnya, maka beliau diberikan status sebagai pahlawan pendidikan ya. Beliau tidak meminta, beliau hanya cinta dengan negaranya dan ingin mewujudkan pendidikan yang lebih baik untuk memajukan negeri ini. Namun ya masyarakat karena merasa mendapatkan manfaatnya, makanya beliau diberikan gelar ya sebagai pahlawan pendidikan. Berikutnya ada yang dibebankan otomatis, ya itu kalian bisa lihat pangeran siapa itu yang ada di Prancis ya. Mereka ya yang perempuan ini seorang guru biasa menikah dengan seorang pangeran yang sudah memiliki status tinggi. Apa jadinya? Ya seorang tersebut akan naik tahta, naik statusnya secara otomatis karena sudah masuk dalam kelompok, sudah masuk dalam struktur. Apa strukturnya? Kerajaan. Nah ini berikutnya masih ada status yang dapat diperjuangkan, seperti kalian mungkin orang biasa, tidak memiliki mungkin harta yang cukup, tapi kalian berprestasi di sekolah, mendapat beasiswa, begitu sudah lulus kalian mendapatkan lowongan pekerjaan, banyak permintaan dari perusahaan-perusahaan besar. Akhirnya kalian berjuang, kalian mendapatkan status yang lebih baik dari status sebelumnya. Nah sekolah itu adalah jembatan untuk achieve status atau status yang diperjuangkan. Ya kalau kalian bermimpi dapat menikahi dengan pangeran berkuda, silahkan ya.
mungkin kalau terwujud itu akan menjadi askrip status ya, atau status yang akan dibebankan secara otomatis. Atau kalau kalian memang melakukan satu hal yang luar biasa, tidak ada keinginan apa-apa, mungkin masyarakat akan menilai kalian sebagai seseorang yang berjasa. Nah, di situ kalian akan diberikan predikat sebagai pahlawan, mungkin sebagai penyelamat dunia, atau sebagai tokoh masyarakat. Itu adalah status yang diberikan. Ini ya. Oke. Berikutnya ada jenis-jenis struktur sosial. Namun karena videonya sudah terlalu panjang, akan dijelaskan di video selanjutnya ya. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan dalam pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.